Ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Tuhan. Misalnya dia sholat, tapi terkadang juga dia pergi ke kuburan minta nomor di sana untuk pasang nomor apa itu. Itu namanya syirik. Itu yang enggak diampuni oleh Allah. Kemudian yang disebut berarti ngerujuk ke data, tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Ya betul, nggak boleh ada ilah lain selain daripada Allah. Kemudian disebut munafik, dia sholat hanya untuk disanjung orang, dia bersedekah hanya untuk pamer ke orang, dan begitu seterusnya. Orang munafik diberi kepercayaan, kemudian berkhianat, berjanji berdusta. Itu orang munafik, berpura-pura, kamuflase, hanya ingin menipu orang. Mati dalam keadaan seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah di neraka. Berarti yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang tulus. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bertobat, menyesali perbuatannya. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, yauma yajma'ukum, pada hari penghimpunan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman itu yang tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan kebajikan, artinya mereka ikhlas dalam beramal, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Satu-satunya Nabi yang menjelang kematiannya menyeru kepada Tuhannya terkait umatnya hanya Nabi Muhammad. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada Tuhan mau meninggal, malah dia minta tolong untuk diselamatkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaqtani, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Nabi Muhammad dia nggak peduli dirinya, dia lebih peduli kepada umatnya. Itu baru dikatakan kasih yang sejati. Ada Tuhan mati, justru dia mau Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Mati dia. Tapi Nabi Muhammad, ummati, ummati, umatku, umatku, dia malah mengkhawatirkan umatnya daripada mengkhawatirkan dirinya. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, katakan kepada pencabut malaikat, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, apakah umatku juga kelak akan merasakan sakit seperti ini? Kata malaikat, ya. Tolong berikan semua kesakitan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakan, jangan mereka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Ingat saudaraku, di bumi kita, di dunia kita ini, di negara manapun, seorang raja, seorang presiden, orang kaya raya, seorang pejabat negara, atau apapun itu, ketika dia ingin mati, dia selalu berwasiat apa? Kuburkan aku di pemakaman keluarga, kuburkan aku di samping istriku, kuburkan aku di tengah-tengah anakku. Itu raja, itu presiden. Nabi Muhammad kerajaannya sudah 1400 tahun tidak pernah luntur. Tapi apa kata beliau? Kuburkan aku di tengah-tengah sahabat-sahabatku. Kenapa harus di tengah sahabat? Kenapa enggak di tengah keluarga? Karena yang menyampaikan risalah keislamannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah sahabat-sahabatnya dan juga keluarganya. Untuk menjadi saksi bahwa dia dan sahabatnya adalah satu ajaran. Orang-orang kalau kaya raya, kalau jadi pemimpin, kuburkan aku di pemakaman keluargaku ya, di samping istriku. Nabi Muhammad enggak. Kuburkan aku di samping sahabatku, karena mereka lah yang berjasa kelak untuk mengajarkan ajaran ini kepada umatku, sehingga umatku jauh dari api neraka jahanam. Satu-satunya manusia yang mati
mayatnya tidak diinginkan kemudian oleh orang-orang sekampung, orang-orang banyak sekelilingnya untuk jangan dikuburkan. Hanya beliau. Secantik apapun orang yang mati, seganteng apapun orang yang mati, sesayang apapun kemudian kita terhadap orang yang kita cintai dan mati, tidak pernah kita mengatakan, jangan kau kuburkan mayatnya, biarkan dia mayatnya membusuk di sini. Tidak ada itu. Nggak ada. Baru satu malam juga orang mati yang paling kita sayangi ada di rumah sudah mulai merindingkan. Apalagi malam kedua, malam ketiga, Nabi Muhammad, para sahabatnya nggak mau. Gak mau, jangan kau pergi, jangan kau makamkan jasad beliau. Saking cintanya orang-orang terhadap Nabi Muhammad sampai mayatnya pun masih dicintai. Begitu harumnya akhlaknya, begitu harumnya kemudian petua-petuanya, begitu indahnya ajarannya, sehingga orang sekelilingnya tidak rela. Jangankan beliau, mayatnya pun tidak rela ditinggalkan oleh beliau, oleh mereka. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho. Saking cintanya. Datang kita, orang yang hidup 1400 tahun setelahnya, dia kan pedofil, dia kan tukang kawin, dia kan begini. Halo? Emang lu sesaman dengan dia? Baca kitab di mana lu? Nuduh beliau seperti itu, memfitnah seperti itu. Buku apa yang kamu baca? Kamu lulusan pesantren mana? Sampai kau bisa dapat informasi-informasi seperti itu. Kami yang belajar puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tentang Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kemudian berita pemberitaan seperti itu. Itu hanya dihembuskan orientalis barat untuk menutupi kebaikan, kebenaran, kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW agar orang tidak masuk Islam. Yesus baru 3 jam mati, langsung mau dikubur. Turunkan dia sampai Yusuf Arimatea, Maria, Nikodemus sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Bang, apa? Turunkan jenazah guru kami, Tuhan kami. Kenapa? Kami mau kuburkan sebelum Sabat. Belum apa-apa juga baru 3 jam. Kami mau dikuburkan. Pokoknya kami nggak boleh lewat hari Sabat. Kuburkan. Nabi Muhammad sampai harus berseteruh hanya karena mayat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Tuhan mati bukannya disimpan dulu supaya kita puji, supaya kita sembah dan seterusnya, malah diminta sembunyi-sembunyi. Nikodemus, Maria dan juga Yusuf Arimatea minta sembunyi-sembunyi. Bang, kami mau ambil jenazah guru kami ya. Kenapa rupanya? Kami ingin kubur sebelum Sabat. Kenapa? Nggak boleh dia. Pokoknya harus kalian kuburkan. Apa ini? Buru-buru kali. Berarti nggak ada sayang, nggak ada cinta. Kalau di Islam ini mau dimakamkan, tunggu dulu dong. Anaknya yang dari Jakarta belum datang. Tunggu dulu, masih ada anaknya. Kalau ini nggak ada pokoknya kuburkan. Udah mau Sabat, kuburkan pokoknya. Sembunyi-sembunyi pun diambil jenazahnya, lalu dikubur. Nah, inilah bukti wujud cinta. Orang kita lihat saudara, kalau ada orang dibenci sekampung, yang ada adalah kewajiban orang sekampung memakamkan orang yang dibenci itu. Apakah dipertahankan tinggal jenazahnya? Enggak. Kalau perlu belum mati udah dikubur. Kalau orang dibenci nih, baru masih bernapas satu-satu, tapi kan orang dibenci, udah kubur lah, biar cepat, mengganggu aja nih. Tapi kalau orang disayang, berat rasanya sampai menghantarkannya itu ratusan ribuan manusia. Kalau orang disayang, berbaris orang sampai ke pemakaman. Karena orang disayang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dunia berkabung ketika beliau meninggal. Dunia berkabung. Nah, bagaimana Yesus ceritanya bang ketika dia mati? Ada nggak muridnya yang mengantarkan ke pemakaman? Sederhananya gini. Katanya dia bangkit hari ketiga. Ada nggak muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitannya? Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya ulang. Kalau ada satu murid Yesus yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga, saya berhenti, saya tutup apologet Islam Indonesia. Kalau ada satu muridnya yang menunggu kebangkitan Yesus. Tak ada satupun murid yang menunggu kebangkitannya, nggak ada. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu, Bang. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu. Gimana cerita?
Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, Yesus katanya, akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kenapa nggak ada yang nunggu? Malah ketika ada muncul Shalom alaihim, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Jangan ke sana dulu. Melihat hantu. Nauzubillah summa nauzubillah. Enggak, Coba itu kalau kan Nabi tapi Muhammad diyakinkan kemudian datang. lagi, Bang. Kan itu diyakinkan lagi, Bang, bahwa kalau nggak percaya suruh pegang langsung kan, suruh raba langsung kan. Iya, itu dia saudaraku, itu dia sampai memelas-melas. Ada apa kalian ini? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Masih ketakutan, orang nggak percaya. Adakah di antara yang memiliki makanan? Dikasihlah ikan goreng dan sedikit madu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kebangkitan itu tidak diinginkan oleh murid-muridnya. Orang kalau gini bang, orang kalau punya kejahatan akan dilupakan orang tersebut meskipun dia punya kebaikan-kebaikan. Contoh dalam kehidupan kita keluarga kita nih, orang tua kandung yang melahirkan kita. Kita berkabung menyebut namanya itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aduh, itu hebat kali. Ada biasanya membacakan doa orang tuanya surah Yasin setiap Jumat. Malam Jumat bacakan orang tuanya kalau di Islam Al-Quran. Bertahan berapa bulan? Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, umatnya cintanya kepada yang tidak pernah luntur sedikit pun. Tapi ada kejadian aneh di pihak saudara. Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Marah kepada umat Islam. Mereka maunya Yesus itu ditonjok, ditampar, di blender, wah pokoknya senang kali kalau Yesus itu menderita, senang kali. Senang kali. Andaikan di kitabnya orang Yahudi ada yang lebih parah dari Yesaya 53, bilur-bilurnya, andaikan saja ulat-ulatnya, itu juga dijadikan untuk Yesus. Berbeda sekali dengan Islam. Islam membela Yesus mati-matian, tapi Islam dibenci mati-matian. Yahudi membenci Yesus mati-matian sampai ingin membunuhnya, tapi Yahudi disanjung dan dipuja mati-matian. Kan aneh. Islam yang memuliakan Yesus, Islam yang dibenci. Yahudi yang membunuh Yesus, Yahudi yang dipuji. Aneh kan? Ya, saya kira begitu saudara Aaron. Oke. Baik. Bang Juma. Thank you juga saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah, lembutkan hati saudara. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Oke, teman-teman silakan. Bang Handi, mungkin Dinda Ardiansa. Saya mau sarapan dulu. Ini pertama naik Gurunda, Arom cerah banget mukanya. Sekarang kok jadi berantakan mukanya? Beliau otaknya berfungsi, kawan. Susah. Orang cerdas itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran. Sulit. Sebenarnya gini Gurunda ya. Kalau gimana ya ngomongnya? Gimana? Gini. Contoh ya. Kita ada tema Natal ini Bang Cuma ya.
Masuma, dalam hidup dalam Kristus, Bang Juma. Suma, mana Suma? Jadi saya temukan beberapa data literasi tentang ayat-ayat. Kalau untuk hidup dalam Kristus untuk tahun 2026 agak kesulitan memang jujur saya. Tapi ada sih data yang saya dapatkan. Cuman harus butuh literasi banyak. Cuman tetap menyangkutnya itu tetap ke hadis yang ada pada Islam. Itu saya jujur saya Bang. Iya. Bahwa memang kita nggak bisa lepas dari pengajaran-pengajaran Islam ya, perihal kehidupan beragama dan perihal iman untuk mendapatkan kehidupan kekal. Masih banyak data-data yang kita bawa dari sudut pandang Islam. Itu memang sulit terlepaskan. Bahkan beberapa pun saya tanya, ada nggak literasi di dalam kekristenan sendiri untuk mendapatkan pengajaran real dari pribadi Kristen sendiri gitu. Tapi memang belum dapat sih, belum ada sih. Itu sih. Iya. Menarik gitu, menarik. Ya, jadi ke pendeta-pendeta semua itu sebenarnya dapat literasinya dari pengajaran Islam. Iya, saya ngerti sebab Itu saya akuin. salah satu bini dari ponakan saya itu adalah ponakan dari seorang pendeta. Beliau anak yatim piatu, dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian beliau merantau ke Malili, jumpa dengan ponakan kandung saya, mereka menikah. Saya jumpa, bahkan saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih pelihara mereka, meskipun anak mereka sudah ada 3. Saya dulu saya sering diskusi sama beliau. Dia bilang gini sama aku, "Abah, tanteku itu kan pendeta." Ya, yang sering saya ceritakan dulu. Terus dia sebelum berkhutbah itu dia baca terjemahan Al-Quran. Ya itu. Saya tanya, Itu fakta. ah tuh, saya tanya, "Loh, kamu tahu dari mana?" Ya saya tahu karena saya yang dampingi selalu. Terus sampai di gereja dia ngapain? Dia menggunakan kalimat-kalimat terjemahan itu ke jemaat. Tapi jemaat tidak tahu kalau itu terjemahan Quran. Seakan-akan itu adalah dari Bible, padahal itu dari Al-Quran. Benar nggak itu, saudaraku? Benar kan ya? Ya, betul. Memang Masya betul. Itu faktanya betul memang. Cuman kan gini Bang Juma ya. Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya saya nggak akan bilang saudara-saudara saya itu maling ya dari data Islam. Cuman kan yang kita sampaikan kan yang baik-baik ya, pengajaran baik kan. Jadi menurut saya sah-sah aja sih gitu. Iya. Tapi kalau dalam bermusik mungkin dikenakan loyalty lah. Saya udah pernah bilang gini Bang Cuma sama teman-teman saya ketika ada acara mungkin ya, terus akan menggunakan khutbah. Kenapa ada perdebatan diskusi dalam Islam dan Kristen? Karena dari kita sering menggunakan data-data yang memang itu miliknya Islam, kepunyaan orang Islam gitu loh. Kayak Roh Kudus segala macam, Allah itu memang sekali lagi makanya saya nggak mau bahas terjemahan lama karena jamaah-jamaat taunya itu yang ada saat ini Bang Cuma. Kalau terjemahan baru itu kan memang dari perjanjian lama yang asli konteksnya itu memang nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Maksud saya tadi kan memberhentikan untuk ngecek data aslinya ya agar nggak terlalu jauh lah melenceng dari
konteks ini gitu loh, apakah Yesus kenal Bible gitu. Nggak perlu juga jamaat lari ke sana juga gitu Bang Juma. Iya, Dan iya. ini Bang Juma ya, saya mewakili mungkin mereka yang belum mengerti dan belum paham, jamaat yang suka marah-marah kalau naik. Mungkin mereka juga nggak tahu bahwa literasi atau khotbah-khotbah yang digunakan pada saat menjelaskan firman Tuhan di Alkitab atau di Bible itu penjelasannya memang menggunakan pengertian-pengertian tentang Islam. Seharusnya sih mereka sadar diri itu sih, tapi ya udahlah. Iya, Masya Allah. Bahkan Jadi, saya mau bilang gini, bahkan Rom, tisu. tunggu. bahkan Bang Juma mungkin tahu Tiberias ya Bang Juma ya. Ya, Nah, Tiberias itu mungkin yang terkenal pendeta Marcel ya. Konfirm Iya. aja ke pendeta Marcel bahwa memang literasi yang digunakan pada saat khotbah minggu itu firman Tuhan cuma 2 yang dibawa. Tapi kenapa bisa sampai setengah jam atau 1 jam dia di atas mimbar? Ya karena itu membawa literasi atau pengertian-pengertian yang ada di hadis atau di silsilah dari umat Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu dibawa, biasanya gitu. berarti tidak salah pun saya ngomong. Tentunya itu gitu. Dia sibuk dulu mencatat, menstabilo terjemahan-terjemahan Al-Quran, bahkan dibuat di catatan-catatan kecil. Nah nanti kalau khotbah dibukalah catatan kecilnya itu di apa intisarinya diambil. Bagus. Pakai ini Bang Juma, sekarang pakai ketikan. Ngetik dulu. Ini tampilin di depan gitu. Editor. Iya. Lebih canggih sih sekarang. Oke. Mungkin saya ngopi dulu ya. Ngopi Bang Juma, saya juga ngopi nih. Iya. Tindar Diansa, Bang Andi monitor. Yang lain. Bunda Rahma. Saya nggak takut ngomong begitu, yang di bawah ya. Karena itu memang kita harus akui, dan kita yang sampaikan juga yang baik-baik kok, nggak yang aneh-aneh. Dan nggak jiplak banget juga, kita juga ada improve-nya di dalam. Rom, lu kan jemaatnya lumayan agak banyak juga. Apakah lu nggak takut didengar sama jemaat lu? Ada beberapa jamaat yang udah tahu kok. Gitu, kayak kemarin waktu literasi. debat sama Bang Juma. Betul, karena memang apa ya, data-data itu nggak bisa terlepas dari buku-buku yang kita pelajari sebelumnya. Karena di STT itu betul data Bang Juma, kita mempelajari Islam. Jadi kita tahu literasi-literasinya. Terus tanggapan jemaat lu waktu nonton lu debat sama Bang Juma gimana tanggapannya mereka? Iman Kristen itu kuat, Kang Kian. Jadi mereka patokannya Alkitab terjemahan, bukan Alkitab original teks. Jadi walaupun disajikan original teks tetap mereka nggak bakal nerima. Yes, karena tertulis di terjemahan begitu. Terus menurut lu sendiri ini terjemahan ini asli apa gimana? Jangan paksa saya untuk lari ke sana lah. Enggak, Ya. gua minta kejujuran lu aja. Jangan sampai lu menuhankan ini- LAI. Ini direkam kok. Enggak. Nih tisu dulu. Mau tisu? Enggak. Jadi gini, kita punya sebenarnya kitab-kitab yang lama atau original teks juga ada sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita baca di mimbar kan itu. Kenapa nggak mungkin?
Ya zaman nggak ngerti kok bacaannya gimana. Enggak, harusnya kalau dibacakan dulu kayak di Islam, Al-Qurannya dulu dibacakan dulu baru terjemahannya. Apakah nggak bisa kayak Oh gitu? nggak bisa gitu. Kita kan ada pujian-pujian di dalam gereja, nggak cukup waktunya. Hmm. Jadi dibatasi waktunya ya. Iya dong, kita kan dari pagi sampai malam. Pagi jam 8 mulai. Kemudian nanti diganti lagi jam 9, jam 10, kemudian ganti lagi nanti jam 12, ganti lagi jam 3, ganti lagi nanti jam 5. Bang Ardi, Bang Handi, Bunda Rahma mau masuk aja.